Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini hampir semua manusia memikul doa yang sama di dalam hatinya. Ingin hidup berkecukupan, ingin keluarganya terjaga, dan ingin setiap nikmat yang datang tidak berubah menjadi musibah. Namun seringkali kita lupa bahwa bukan banyaknya harta yang membuat hidup tenang, melainkan keberkahan yang Allah titipkan di dalamnya. Tanpa keberkahan, harta melimpah bisa berubah menjadi sumber kegelisahan, dan keluarga yang banyak bisa berubah menjadi ujian yang melelahkan jiwa. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya meminta banyak, tetapi juga meminta berkah. Karena keberkahan adalah rahasia langit yang membuat sedikit terasa cukup, yang jauh terasa dekat, dan yang berat terasa ringan. Banyak orang bekerja siang malam, tetapi hatinya tetap sempit. Ada pula yang rezekinya sederhana, namun wajahnya selalu lapang dan hidupnya penuh ketenangan. Disitulah letak perbedaan antara rezeki yang hanya datang dari usaha dan rezeki yang turun bersama ridho Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan doa yang sangat sederhana, namun mengandung makna yang luar biasa dalam. Doa ini bukan doa orang putus asa, tetapi doa orang yang paham betul hakikat kehidupan. Sebab di dalamnya terkandung permohonan tentang harta, keluarga, dan keberkahan sekaligus. Tiga pilar utama yang menentukan kualitas hidup seorang hamba di dunia dan akhirat. Menariknya, doa ini tidak hanya berbicara tentang kekayaan materi. Ia berbicara tentang keseimbangan, tentang bagaimana harta tidak melalaikan, anak tidak menjadi fitnah, tidak menjadi beban, dan segala pemberian Allah justru mendekatkan kita kepadanya. Inilah doa yang tidak egois, karena ia tidak hanya memikirkan aku, tetapi juga tanggung jawab besar di balik setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dicintai Allah, banyak orang meminta rezeki, tetapi sedikit yang siap menanggung amanah rezeki itu sendiri. Padahal setiap tambahan harta dan setiap anak yang lahir akan dimintai pertanggungjawaban. Maka doa ini sejatinya adalah permohonan agar Allah tidak hanya memberi, tetapi juga menjaga hati kita saat menerima pemberiannya. Jika direnungkan lebih dalam, doa ini juga mengajarkan adab dalam meminta. Tidak menuntut, tidak memaksa, tidak menentukan bentuk takdir. Semuanya diserahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa apapun yang Allah tambahkan dan berkahi pasti membawa kebaikan, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Ada satu doa yang berasal dari doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, menyerahkan Anas kecil untuk berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan doa penuh keberkahan ini. Doa tersebut diriwayatkan dalam hadis sahih tercantum dalam Sahih Al-Bukhari nomor 6334 dan Sahih Muslim nomor 660, dan terbukti Anas bin Malik termasuk sahabat yang diberi umur panjang, harta yang banyak, keturunan yang luas, serta keberkahan yang nyata sepanjang hidupnya. Sebuah bukti bahwa doa Nabi SAW bukan sekedar kata, melainkan janji yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma akthir mali
wa waladi wa barik li fima a'taytani. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani. Artinya, ya Allah, banyakkanlah hartaku, anakku, dan berkahilah segala yang Engkau berikan padaku. Ya Allah, banyakkanlah hartaku, anakku, dan berkahilah segala yang Engkau berikan padaku. Makna doa ini sangat dalam, meminta kepada Allah untuk memperbanyak harta, bukan agar sombong, meminta anak bukan sekedar kebanggaan, dan meminta keberkahan agar semua itu menjadi jalan ketaatan. Keberkahan berarti harta yang menenangkan, anak yang mendoakan, dan nikmat yang mendekatkan kepada surga. Tanpa keberkahan, tambahan justru menjadi beban. Dengan keberkahan, ujian berubah menjadi pahala. Doa ini sebaiknya diamalkan dengan penuh kesadaran, bukan sekedar lisan. Bacalah setelah sholat fardu, khususnya setelah subuh dan maghrib, dengan hati yang hadir. Sertai doa ini dengan ikhtiar yang halal, mendidik anak dengan nilai iman, serta memperbanyak sedekah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Karena keberkahan turun bukan hanya dari doa, tetapi dari hati yang tunduk dan amal yang jujur. Sahabat yang dicintai Allah, jangan pernah meremehkan doa yang singkat, sebab seringkali doa yang paling pendek justru paling mengguncang langit. Jika hari ini hidup terasa sempit, mungkin bukan karena kurangnya nikmat, tetapi karena kurangnya keberkahan, maka jadikan doa ini sebagai wirid harian dan serahkan hasilnya kepada Allah, sebab Dia Maha mengetahui apa yang pantas ditambah dan apa yang perlu dijaga agar tidak menjadi fitnah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.